saya Aldo. Di sini saya akan sedikit cerita tentang definisi anak indigo dan anak-anak biasa di luar sana. Oke, aku definisikan ya. Jelas tentu beda menurut saya. Yang pertama, anak indigo digolongkan beberapa jenis. Yang pertama, bisa anak indigo yang melihat hal gaib atau melihat makhluk halus. Yang kedua, anak indigo yang bisa meramalkan masa depan atau jodoh juga ya guys. Sedikit cerita dulu awal mulanya aku kayak gini, itu dimulai sejak nenek aku meninggal dunia. Itu sekitar 2019 tahun lalu. Itu katanya aku sih mengalami kesurupan, kata orang-orang, kata saudara. Itu terserah kalian mau percaya apa enggak. Nah, semenjak habis kesurupan itu aku merasakan hal-hal gaib yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang awam atau biasa gitu. Nah, ternyata kata orang Jawa menyebutnya itu adalah pegangan dari nenek moyang atau leluhur yang turun sama saya gitu. Nah, terus saya sedikit kurang suka lah ya karena di sini manusia mana sih yang nggak takut gitu ngelihat hal-hal gaib yang nggak bisa orang lain lihat. Pertama awal mulanya sih sedikit takut ya karena misalnya gini, kalian kan mesti melihat orang yang kurang sempurna kan pasti takut kan. Nah, apalagi itu makhluk yang nggak sempurna dan wujudnya mengerikan, pasti kalian sangat takut, bukan? Nah, itu pertama-tama saya melihat hal-hal kayak gitu, saya merasakan sedikit takut, tapi seiring berjalannya waktu, sekarang ya saya fine-fine aja gitu kalau ketemu dia. Karena saya percaya dunia kita dengan dunia mereka tuh berbeda, tapi mereka ada. Itu terserah kalian mau percaya atau tidaknya, tapi saya percaya itu makhluk dimensi kita dengan dimensi dia itu emang ada tapi berbeda. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat hal-hal itu. Terus ternyata warisan dari nenek saya nggak cuman itu aja. Ternyata beliau menurunkan dua makhluk ya. Yang pertama menjaga saya di luar, yang pertama ada di diri saya. Itu yang di luar itu agak sedikit agresif, agak sedikit kalau dibilangnya agak sedikit marah lah ya kalau melihat hal-hal yang sensitif pokoknya lah. Yang kedua itu baik, itu terserah kalian mau percaya atau enggaknya. Nah, terus pertama-tama pastikan kalian pernah nggak sih itu ngelihat hal-hal yang arwah minta doa? Ya pernah, tentu saja pernah. Sedikit cerita dulu di sekolahan, aku sama temen aku itu kan bisa melihat. Nah, itu di dalam kelas aku itu dulu ternyata ada penunggunya, dan aku sama teman aku bilang kan gini, lu lihat nggak kan gitu kan. Terus kata dia ya lihat apa yang saya lihat. Ternyata itu tuh kukunya panjang, dia kayak jinglet gitu loh, ngeri lah pokoknya. Nah, itu awal mulanya sih saya kaget ya, kok ngeri banget kata saya itu kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu ya emang dia tinggalnya di situ, dan jarak saya ke sama dia itu deket banget, kayak sini sama situ, jadinya ini deket banget gitu kan. Jadi ya setiap hari di sekolahan ya lihatnya cuman itu aja. Di situ ternyata dia nih agak sedikit agresif gitu, dia nggak suka kehadiran aku. Nah, terus aku ya bilang sama dia, aku nggak ganggu kamu jangan ganggu aku di sini niatnya untuk mencari ilmu di sekolah. Nah, terus seiring berjalannya waktu juga dia bisa menerima aku, dan
ya dia selalu merespon baik gitu. Dia yang tadinya agresif karena setiap hari bertemu, ya sekarang ya berbeda. Dia ya agak menerima, bukannya apa-apa ya. Nah, terus sedikit cerita lagi, pas di sekolah itu kan ada toilet agak jauh dari kelas saya. Saya mendengar suara perempuan menangis. Pertama-tama itu saya mendengarnya perempuan merintih kesakitan. Nah, saya mendengar, terus saya mendalami, ternyata dia bukan sosok manusia gitu. Dia seseorang perempuan yang dulu semasa hidupnya dia itu diperkosa oleh pacarnya sendiri dan dibunuh di tempat itu. Dia pertama menangis, saya agak sedikit sedih ya, karena dia cerita tentang masa hidupnya. Dia orangnya baik ya. Terus dia minta doa, saya doakan. Dia minta doa semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Nah, terus setelah itu pengalaman aku melihat hal-hal gaib itu, oh ya, pernah di suatu tempat, saya lewat depan di sekolahan ya. Nah, itu ternyata nih sekitar jam setengah 12 saya pulang voli, itu melihat kayak orang zaman dulu, orang pakai baju tentara gitu. Nah, itu tapi nggak punya kepala gitu, jadi ngeri kan. Gimana coba kalian ngelihat orang nggak ada kepalanya, pasti kalian serem kan, takut kan pasti. Nah, itu pengalaman aku gitu. Nah, terus diikutin pasti itu udah jelas pasti, karena gini, dia kan makhluk gaib kan, pasti kan itu kan anak ini bisa lihat aku harus ikutin dia. Nah, tapi ngikutin dia nih ya cuman hanya sekedar mengikuti, enggak sampai rumah, enggak. Soalnya kan ada yang jagain aku juga. Jadi kalau misalnya ada yang ngikutin gitu, hati-hati tuh, ada yang ngikutin kamu. Nah, aku ngerasa iya nggak sih, bener nggak sih yang dikatain dia, ternyata bener, dia ngikutin. Terus pengalaman aku ya nggak sampai di situ aja. Aku juga bisa ngelihat orang-orang yang pakai susuk gitu, kelihatan. Pengalaman sendiri pas aku latihan volley, nah itu ternyata dia memakai semacam susuk ya, entah itu susuk apalah, nggak tahu saya. Terus aku tiup bulannya dengan bacaan bismillah, alhamdulillah hilang. Pengalaman selanjutnya bertemu dengan itu sangat ngeri banget guys menurut aku, karena wujudnya, bayangin aja coba, orang dibungkus sama kayak gitu, mukanya serem. Wah, pasti kalian takut, pasti takut banget guys, takut banget ya ngeliatin kayak gituan. Terus pengalaman aku selanjutnya ini kemarin, pas aku bertemu sama teman aku yang bisa melihat itu. Cerita sedikit, dia kan main di rumah aku nih sama temen aku. Nah, terus dia duduk kan di depan rumah di teras itu. Nah, abis dari main aku ngerasa ternyata dia ini punya pegangannya dia ini sangat kuat banget. Jadinya nih lingkungan sekitar rumah saya ini itu pada ngumpul semua ke rumah karena mau masuk ke aku itu dulu. Nah, terus karena aku nolak, aku nggak mau dimasukin, terus ya aku biasa aja gitu. Terus aku bilang ke dia kan di depan rumah itu kan. Nah, terus aku bilang gini kan, masuk, soalnya aku ngerasa nggak enak. Nah, dia nih nggak mau dengerin aku gitu. Nah, terus dia cuek lah gitu. Dia abis makan itu, terus dia masuk ke rumah. Habis itu dia nih kayak ngerasa sakit perut gitu kan.
Nah terus abis itu kawan aku perempuan juga nih bisa melihat hal-hal gaib. Nah terus ternyata kawan perempuan aku itu punya eh, kawan gaib juga, itu berupa kuntilanak guys. Nah, itu namanya siapa sih, lupa, entah siapalah pokoknya. Nah, ternyata nih temen cowok aku itu, nah dia kemasukan gitu, terus dia apa kesurupan di di depan apa di ruang tamu itu ya. Dia ini kesurupan gitu pokoknya lah, kayak kesurupan orang-orang. Pasti tahu sendiri kan kalian kalau kesurupan kayak gimana ya. Nah, itu terus aku sama kawan perempuan aku itu minta tolong apa, karena itu posisinya udah malam, udah jam 11 malam, itu kan gak ada orang kan. Nah terus abis itu dia nih tetap gitu, tetap kesurupan, tetap agresif gitulah pokoknya. Hampir 90% itu makhluknya nguasain dia. Habis itu aku sama teman perempuan aku itu akhirnya ngeluarin dia itu cukup cukup apa cukup cukup memakan waktu yang lama dan menguras tenaga banget guys, karena eh, dia menyerap energi kita supaya kita juga ikut kesurupan gitu. Jadi kita harus benar-benar kuat ngelawan dia, harus dengan doa-doa gitu. Nah terus dia sembuh, itu posisinya aku di rumah sendiri, keluarga pada pergi semua. Terus apa namanya, dia beberapa menit kemudian dia sadar, udah semula apa seperti semula lagi. Terus dia bilang kok di tempat sini banyak banyak makhluknya. Nah aku ya bilang itu karena pegangan kamu yang sangat kuat, jadi menarik semua energi-energi yang ada di lingkungan sekitar sini dan untuk masuk ke dia. Untungnya dia kuat, kalau dia nggak kuat nggak tahu entah sampai kapan dia itu kesurupan. Eh, Menurut aku cukup sih pengalaman aku melihat hal-hal itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya ya guys.